wabarakatuh. Saya Selvi Nopita Sari SPD. Saya adalah guru di SDS Harapan Abadi sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK IKIP Siliwangi Cimahi. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu sekolah SDS Harapan Abadi. Berikut hasil uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua, sayang? Sehat, Bu. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup, pembelajaran kedua. Baik, kemudian untuk yang kedua adalah presensi. Coba ya, presensi yang paling pertama ya. Presensi yang paling pertama itu adalah Kak Samuel. Oh ya, hari ini hadir semua. Baiklah anak-anak. Sekarang yang memimpin doa yaitu dipimpin oleh Kak Samuel. Silakan Ananda Samuel dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai Zoom, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kak Samuel sudah memimpin doanya. Kemudian setelah berdoa, kita marilah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, Bu. Tujuh belas Agustus 45 hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka. Ikan badan Oke, semuanya bagus-bagus suaranya. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih ya anak-anak Bu Guru yang baik. Selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan ke slide selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Masih ingat tidak apa yang sudah kemarin kita pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat? Karakteristik Karakteristik sumber daya alam, kewajiban dan hak terhadap hewan. Wawancara, Bu. Oke, bagus ya. Jadi betul ya apa yang dikatakan tadi Karafa sama Katapan. Jadi kemarin kita belajar tentang karakteristik ruang, pemanfaatan sumber daya alam ya, serta kewajiban dan hak terhadap hewan. Ada pelajaran apa di sini anak-anak?
Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia dan IPA, Bu. Oke. Bahasa Indonesia itu kompetensi dasarnya ialah yang 3.3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Menggali Informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Pelajaran IPA KD atau kompetensi dasar IPA di 3.1, yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan tumbuhan pada hewan tumbuhan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan fungsi masing-masing kata tanya dari teks wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran, peserta didik mampu menugaskan mencari informasi dari seorang tokoh melalui wawancara, menggunakan daftar pertanyaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan yang untuk persiapan tepat. Kemudian yang keempat adalah setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menguraikan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan materi pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang keenam, setelah guru dan peserta didik menyimak PowerPoint yang berisikan kegiatan dalam mengisi LKPD, peserta didik yang diberikan oleh guru di WhatsApp group, peserta didik mampu membuat tabel fungsi bagian tubuh kucing dan ikan untuk dibandingkan apa persamaan dan perbedaannya dengan benar. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, kita tepuk semangat dulu yuk anak-anak. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita mari mengamati. Terlihat tidak tulisannya anak-anak? Terlihat. Oke. Nah, sekarang kita amati ada gambar apa saja. Di situ ada pertanyaan. Jamur. Tadi sudah dijawab ya. Tahukah kamu makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar di atas? Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Kira-kira apa persamaan dan perbedaan makhluk hidup pada gambar yang di atas ini? Persamaan makhluk hidup adalah sama-sama membutuhkan makanan dan rangsangan. Coba kalau Laura sebutkan apa persamaannya? Apa Persamaan makhluk hidup pada gambar di atas adalah sama-sama bisa bernapas, berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Oke, pinter. Semuanya juga pinter ya. Anak-anak Bu Guru tadi menjawabnya betul-betul semua. Jadi keempat gambar ini adalah makhluk hidup. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada slide. Ini ada seekor tupai. Coba Kakak Lista dibaca. Halo, apakah kalian tahu adik Simba? Nah, ini bertanya tentang adik Simba. Adik Simba ini bukan adiknya Simba ya. Ini adik Simba di sini adalah singkatan ya, anak-anak. Di sini ada pohon-pohon apa nih yang berisikan
kata tanya. Iya. Nah, sekarang lihat kata tanyanya tuh ada apa aja? Ada bagaimana itu adalah apa? Itu biasanya menanyakan proses atau cara. Apa itu untuk menanyakan keadaan? Di mana fungsinya untuk apa? Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Kemudian kapan? Menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Oke, bagus semua, pintar-pintar. Kemudian siapa? Menanyakan orang. Menanyakan orang. Kemudian kenapa? Alasan ya. Biasanya kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebuah alasan. Setelah kita belajar fungsi kata tanya, kita lihat lagi ke slide berikutnya. Oke, coba dibaca anak-anak semuanya. Mari kita simak pembelajaran berikut. Oke, baik anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, kita akan menyimak video pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Sekarang kita belajar tema 3, subtema 2, bahasa Indonesia. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Mari kita simak bersama terlebih dahulu ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalimatnya tidak rancu. Dan yang keempat, tidak menggunakan kalimat yang menyinggung satu pihak. Kemudian, intonasi dalam berbicara tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Kemudian, persiapan sebelum melakukan wawancara apa saja ya? Simak kembali di slide berikutnya ya. 1. Buat janji. Kemudian, 2. Bilang harus tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian sopan. 4. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kelima, jawab pertanyaan mengandung unsur adiksi. Adiksi itu apa? Yaitu siapa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi harus mengandung kata yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian setelah melakukan wawancara, pertama mohon atau undur diri ya. Yang kedua, jangan lupa ucapan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Kemudian apalagi anak-anak? Persiapan untuk melakukan wawancara dan setelah kegiatan untuk mengakhiri wawancara. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada ayo selamatkan apa nih? Hewan dan tumbuhan. Kak Arka dibaca. Oke, Kak. Penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menetapkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya.
harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya. Oke, baik anak-anak ya. Bertambahnya jumlah penduduk dunia karena kita ya pertumbuhan penduduk di kita itu semakin hari semakin bertambah juga ya. Kalau bertambahnya manusia di dunia ini, maka otomatis kebutuhannya juga sumber daya alamnya juga semakin banyak yang dibutuhkan. Memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bijak. Nah, jadi setelah kita membahas kenapa kita perlu menjaga kelestarian hutan atau hewan ya, di dalamnya juga terdapat kelestarian lingkungan. Kira-kira fungsi hewan di dalam kelestarian lingkungan apa sih? Apa yang kalian ketahui? Adakah hewan yang bermanfaat untuk lingkungan? Kupu-kupu. Pinter, kupu-kupu untuk apa? Lebah. Kupu-kupu atau lebah? Cacing, ya betul. Lebah atau kupu-kupu. Nah, anak-anak, fungsi lebah atau kupu-kupu ini adalah, ada yang tahu untuk sebagai apa fungsinya? Penyerbukan, ya. Menyerap bunga. Iya, betul sekali. Penyerbukan pada bunga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba dibaca. Manfaat Hewan bagi lingkungan. Manfaat hewan bagi lingkungan. Oke, yang pertama, coba apa di situ ada bahan? Pangan. Kedua, Pangan konsumen. betul. Kemudian, Organik. Bukan bunga. ya, semuanya pintar ya. Jadi semuanya fokus. Yang pertama, bahan pangan. Tentu saja semua makhluk hidup termasuk kita ya, manusia memerlukan makanan ya. Bahan pangan itu ada di tumbuhan dan ada juga di hewan ya. Kita membutuhkan protein hewani ya yang bisa didapatkan dari hewan. Misalkan sapi, kita meminum susunya atau memakan dagingnya ya. Kemudian yang kedua ada konsumen apa? Rantai makanan. Nah, Bu, konsumen rantai makanan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Konsumen rantai makanan itu anak-anak adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya alam tumbuhan melalui seri organisme atau jaring-jaring makanan. Nih contohnya seperti ini nih ya. Di sini ada rantai makanan yang Ibu bawa ya, medianya ya. Nah, di sini yang pertama itu ada apa nih? Matahari. Matahari ya. Matahari. Kemudian Tumbuhan. ada belalang, ada katak, ada ular dan ada elang. Oke anak-anak. Nah, perhatikan. Padi ini ya mendapat makanan dari matahari ya atau berproses fotosintesis ya. Kemudian padi dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Pinter semuanya ya. Jadi itulah rantai makanan ya. Jadi perpindahan energi makanan itu berputar ya. Dari mulai tumbuhan sampai ke elang yang tadi ada di gambar rantai makanan ini. Kebayang anak-anak sekarang ya sudah tahu rantai makanan itu apa? Paham? Ke pupuk organik. Nah, pupuk organik ini biasanya didapatkan dari kotoran hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses penyerbukan bunga. Tadi sudah dijelaskan ya. Proses penyerbukan bunga dilakukan oleh
serangga, yaitu Lebah dan kupu-kupu. lebah atau kumbang. Ya, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, coba lihat anak-anak, di sini ada hewan apa saja sih? Yang pertama nih ada apa nih? Kucing, ikan, burung, ada serangga. Nah, kenapa Ibu tampilkan slide seperti ini? Macam-macam hewan karena kita akan mempelajari fungsi organ dari hewan-hewan tersebut, ya. Bagian-bagian tubuh hewan, ya. Ini ada hewan apa sih anak-anak? Kucing. Benar. Oke, jika kita cermati dari gambar ini, apa yang belum Ibu sertakan di bagannya? Yang belum ada? ekor, Pinter ya semuanya. Nah, anak-anak tahu nggak kalian ekor itu fungsinya untuk apa kalau di dalam di bagian tubuh kucing? badannya. Oh iya, pinter. Ternyata udah pada tahu semua ya. Ekor itu betul untuk menjaga keseimbangan ketika si kucing itu berlari. Ya, gambar selanjutnya itu ada ikan. Oh, kita cermati ya. Nah, jadi sama-sama punya ekor, kucing dan ikan, tetapi fungsinya berbeda. Kalau perbedaannya apa anak-anak? Nah, perbedaannya kalau kucing bulu, ya enggak? Kalau ikan sirip. Iya betul, pinter ya. Kalau ikan sirip, jadi yang menutupi seluruh bagian tubuh kucing itu adalah rambut atau bulu. Kalau ikan itu sirip. Paham sampai di sini ya perbedaan organ tubuh pada kucing dan ikan? Ini adalah burung ya. Selain kucing dan ikan, ternyata di situ ada burung. Burung juga sama, punya apa nih? Ekor ya, punya ekor sayang ya. Kalau kucing itu ekornya untuk apa? Menjaga keseimbangan. Kalau ikan untuk mengatur arah kita berenang ya. Nah, kalau di burung itu ekornya fungsinya untuk mengemudi ketika terbang ya. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Baiklah kalau paham anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya apa anak-anak? Ayo kerjakan LKPD. Oke, sekarang waktunya ayo kerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Bu Guru kirim ya tadi pagi melalui WhatsApp group. Sudah diterima anak-anak? Ya, oke. Nanti di LKPD-nya kalian kerjakan ya, salah satunya tugasnya ada seperti ini ya, membuat tabel perbedaan fungsi dan fungsi tubuh bagian tubuh hewan kucing dan ikan. Silakan Ibu beri waktu 5 menit saja. Silakan ya, semuanya di unmute. Oke, sudah selesai waktunya. Oke, baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, siap-siap untuk melanjutkan. Apa anak-anak di sini ada? Ayo presentasikan. Ya, ayo presentasikan. Nah, kelompoknya sudah Ibu buat ya dari kemarin di WA grup ya. Jadi masing-masing anak-anak menyampaikan ya pendapatnya atau hasil jawabannya yang salah satunya yang ada di LKPD ya. Kan soalnya tidak hanya bagian tubuh saja ya, tetapi ada soal-soal yang lainnya. Oke, baiklah. Yang pertama itu dari kelompok 1. Silahkan siapa yang akan menyampaikannya? Kapan ya?
Bu. Oke, Kak Tapan raise hand. Silakan Kak Tapan. Perkenalkan, saya Tapan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya tentang fungsi hewan bagi lingkungan. Salah satunya yaitu untuk proses penyerbukan bunga sebelum terjadinya pembuahan yang dilakukan oleh hewan adalah kupu-kupu atau lebah. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Tapan. Oke, jadi teman-teman terdengar tidak suara teman kita, Tapan? Terdengar, Bu. Nah, menurut kalian atau menurut kelompok yang lain, setuju tidak ya bahwa memang fungsi hewan itu salah satunya tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 untuk apa tadi? Penyerbukan bunga. Nah, ada Bukan bunga. iya, ada penyerbukan bunga yang dilakukan oleh apa tadi? Kupu-kupu dan lebah. Lebah. Ya, setuju semuanya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Yuk. Setuju ya. Oke, baiklah. Setuju semua. Tidak ada yang menyanggah. Kita lanjutkan ya ke ayo. Apa nih anak-anak nih? Simpulkan. Nah, ayo simpulkan. Baik, hari ini yang kalian dapat simpulkan apa? Atau minimal kalian tadi belajar tentang apa? Masih ingat? Hewan. Tumbuhan. Ya, tadi kita belajar apa? Fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Terus kita belajar apa lagi tadi? Membuat kalimat tanya. Untuk apa? Untuk wawancara. Kemudian tadi apa lagi? Persiapan untuk Wawancara. dan kegiatan yang dilakukan setelah mengakhiri wawancara. Nah, dan yang terakhir adalah menjaga apa tadi, Nak? Kelestarian lingkungan. Baik ya, anak-anak. Jadi sekarang kita simpulkan bersama-sama. Nah, yuk kita simpulkan bareng-bareng yuk. Dibaca ya. Tuhan menciptakan hewan agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hewan untuk bergerak tenaganya. Yang digunakan untuk diambil daging dan telurnya. susu dan telurnya. Hewan buat dan tenaganya. Iya betul. Ada pula hewan-hewan yang hidup di alam bebas. Jadi kewajiban kita semua menjaga dan melestarikan kita kepada Tuhan. sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap hewan. Jadi hari ini kesimpulannya kita sebagai manusia sudah sepatutnya menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa sih di sini anak-anak yang kalian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Tenang atau sedih? Oke, gembira, semangat, bagus. Baik. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke slide berikutnya, jangan lupa anak-anak kerjakan evaluasinya ya, yang sudah Bu Guru sampaikan di WhatsApp grup. Dikerjakan evaluasinya, nanti dikirim di WA grup kelas ya anak-anak ya. Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian. Karena kita masih PTMT ya anak-anak ya, belum full sekolah ya. Makanya jangan lupa, ayo terapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Pintar semuanya. Oke,
Sebelum pulang anak-anak, mari kita berdoa. Yang memimpin doanya silakan Kak Jonathan yang presensinya kedua. Silakan Kak Jonathan. Akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum Ibu menutup Zoom ini, anak-anak perhatikan semuanya. Ya, kita besok akan mempelajari tentang diskusi ya, mendiskusikan ciri khas hewan dan dengan karakteristik tempat hidupnya. Nanti kita besok akan mempelajari itu ya. Jadi jangan lupa kerjakan evaluasinya dan dikirimkan ke Bu Guru. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Bu. Dadah. Dadah, Bu. Oke, dadah. Salam Bu, keluarga ya. cacat dulu, Kak, cacat.